Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas kerjasama ekonomi antar negara menjadi bukti adanya jalinan interaksi antar bangsa. Seiring perkembangan zaman, setiap negara menyadari pentingnya kerjasama antar bangsa di berbagai bidang kehidupan. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Bagi suatu negara, kerjasama ekonomi internasional diperlukan untuk mendukung kepentingan ideologi, hukum, politik, serta pertahanan dan keamanan negara bersangkutan. Lantas, apa tujuan kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional tiap-tiap negara dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Secara umum, kerjasama ekonomi internasional memiliki tujuan antara lain. Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup suatu bangsa. Yang ketiga, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Keempat, mempererat jalinan persahabatan antar negara. Kelima, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Serta mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, letak geografis. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan tersebut memiliki kondisi geografis relatif sama. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama ekonomi internasional. Contohnya ASEAN, AFTA, dan MEA. Kerjasama ini bertujuan memenuhi kebutuhan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam tiap-tiap negara berbeda. Perbedaan kondisi iklim ini memberi peluang kedua negara untuk menjalin kerjasama ekonomi. Yang ketiga, tuntutan era globalisasi. Perkembangan pada era globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Masyarakat dunia saling terkoneksi sehingga batas negara seolah-olah pudar. Kondisi ini mendorong terjalinnya hubungan ekonomi antar negara yang ditandai dengan pertukaran ilmu pengetahuan, faktor produksi, dan hasil produksi. Bahkan, pesatnya arus globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran budaya antar negara. Keempat, keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Setiap negara berusaha mengatur kepentingan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain. Berkaitan dengan hal ini, beberapa negara bekerja sama untuk memperoleh dukungan dari negara lain. Dukungan dari negara lain sangat diperlukan bagi negara-negara yang lemah agar dapat berkembang. Dukungan ini ditunjukkan melalui kerjasama militer, pertahanan dan keamanan, serta bidang kenegaraan. Kelima, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan suatu negara berpengaruh terhadap kerjasama antar negara. Kesamaan sistem ekonomi memudahkan negara-negara dalam menjalin kerjasama ekonomi. Sebaliknya, perbedaan sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara dapat menghambat kerjasama ekonomi. Keenam, ideologi dan sistem politik. Adanya perbedaan ideologi dan sistem politik bisa menjadi salah satu penghambat terjalinnya kerjasama antar negara. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Kalian bisa mencari sumber referensi lain untuk menemukan faktor-faktor penghambat kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya, manfaat kerjasama ekonomi internasional.
Manfaat kerjasama internasional bagi negara yang terlibat yaitu bisa meningkatkan keuangan negara, meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing ekonomi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan, mendorong transfer teknologi, menjaga kestabilan harga dalam negeri, serta memperluas ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya, bentuk dan bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang hanya melibatkan dua negara dan bersifat saling menguntungkan. Sebagai contoh, Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara menjalin kerjasama dengan Jepang yang terletak di kawasan Asia Timur. Hubungan dua negara inilah yang menunjukkan contoh kerjasama bilateral. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional disesuaikan dengan kepentingan tiap-tiap negara. Meskipun demikian, secara umum tujuan kerjasama regional untuk memajukan negara-negara yang berada di satu kawasan atau wilayah. Sebagai contoh, negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk ASEAN. Yang ketiga, kerjasama subregional, merupakan bentuk kerjasama beberapa negara di subkawasan yang letaknya berdekatan secara geografis. Contohnya kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMTGT. Kerjasama IMTGT ini sangat penting karena populasi dan tenaga kerja di Asia Tenggara sangat besar. Yang keempat, kerjasama antarregional, merupakan kerjasama antar beberapa negara dalam satu kawasan dengan negara-negara lain di kawasan yang berbeda. Contohnya, kerjasama negara-negara ASEAN dengan negara-negara Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama multilateral, merupakan kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa memandang batasan wilayah tertentu. Contoh kerjasama multilateral ini adalah WTO atau World Trade Organization, sebuah organisasi yang hampir diikuti oleh seluruh negara di dunia. Selanjutnya, bidang kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama, kerjasama perdagangan, merupakan forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ini memiliki kesepakatan untuk memajukan dan memperlancar kegiatan perdagangan antar negara, serta menghilangkan faktor yang menghambat perdagangan antar negara. Dengan kerjasama ini, penduduk di negara anggota dapat mengkonsumsi produk impor tanpa harus pergi ke luar negeri. Yang kedua, kerjasama produsen, merupakan forum kerjasama antar negara produsen atau penghasil produk tertentu. Kerjasama ini dibentuk untuk menentukan kebijakan terkait tingkat harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Contoh kerjasama produsen ini adalah OPEC. Yang ketiga, kerjasama keuangan. Kerjasama ini dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota. Bantuan diperlukan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan kegiatan rutin seperti pembangunan, perdagangan, atau pembayaran utang. Contoh kerjasama keuangan ini antara lain ADB, ISDB, dan IMF. Keempat, kerjasama pasar bersama. Kerjasama pasar bersama dimaksudkan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Melalui kerjasama pasar bersama, negara-negara anggota bebas memindahkan faktor dan hasil produksi dari suatu negara ke negara lain, contohnya AFTA dan ASEAN, di kawasan Asia Tenggara. Kelima, kerjasama ketenaga kerjaan. Adanya pertukaran tenaga kerja tidak lepas dari kerjasama antar negara di bidang ketenaga kerjaan.
Meskipun demikian, kerjasama ini hendaknya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tenaga kerja terkait hak dan kewajibannya. Kerjasama ketenagakerjaan yaitu ILO. Demikian konsep, bentuk, dan bidang kerjasama ekonomi internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.